Jadi tempat ini dulunya serem, angker, ya, dan orang tidak ada yang berani kemari karena kesannya udah mistis, udah serem dah kan gitu. Karena tempatnya rimbun, banyak ular dan tidak keurus. Jadi orang kalau kemari ini udah takut aja karena sering banyak penampakan di sini. Banyak gangguan-gangguan orang kesurupan. Terus banyak yang menyalahgunakan tempat ini, dibuat pemujaan, tempat orang jadi togel, buntut. Nama saya M. Satiri, saya sebagai pengurus situs Cagar Budaya Sumur 7, tempatnya di Kampung Keramat Jaya, RT 1 RW 12, Desa Beji, Kelurahan Beji, Kota Depok. Depok, Jawa Barat, penyangga ibu kota dengan pembangunan yang kiat menggeliat. Siapa sangka wilayah berjuluk Kota Petir ini masih menyimpan rahasia magis di antara hingar-bingar aktivitas metropolitan. Menyusuri jalan demi jalan, gang demi gang, hingga perjumpaan dengan padatnya pemukiman, ternyata masih ada rekam jejak sejarah terbungkus rapih sebagai bingkisan cagar budaya. Tak ayal, interaksi makhluk astral pun diyakini masih kerap dijumpai. Seperti sosok ramah bagi pengunjung yang telah bersikap sopan, hingga sampai gangguan makhluk legam menyeramkan bagi orang-orang arogan. Malam ini kami akan mengajak Anda melusuri misteri Sumur 7 Keramat di Beji, Depok. Situs Sumur 7 Beji atau akrab dikenal dengan Sumur Keramat Beji adalah kolam mata air berjumlah 7 sumber. Letaknya relatif berdekatan satu sama lain. Airnya tampak jernih. Saking jernihnya, siapa saja dapat melihat lumut menempel di dasar kolam yang hanya berjarak 2 meter. Kesan mistis pun dapat disaksikan dengan mata telanjang. Sebagian besar sumber air dikelilingi beringin besar yang telah berusia ratusan tahun. Sama halnya dengan mitos Sumur 7 di penjuru tanah air, Sumur Keramat Beji juga memiliki daya supranatural tersendiri. Konon di sekitar sumur terdapat medan energi gaib yang tertanam lama. Banyak orang berduyun-duyun datang dengan problematika hidup masing-masing, berusaha menimba kekuatan karomah dari Sumur 7 Beji. Awalnya Sumur Keramat Beji hanya dibuka 3 buah, yakni sumur kelima, 6, dan 7. Kala itu, sumber air keramat lainnya masih tertutup pohon dan semak belukar lebat. Keberadaan makhluk astral melata dan rentetan gangguan gaib dalam bentuk kerasukan adalah sebuah pemicu stigma angker yang melekat khususnya di sumur pertama. Dari sini muncullah kisah menarik. Satiri, seorang warga Beji, memberanikan diri membuka sisi gelap sumber air keramat pertama di Jalan Kopo. Sebuah keputusan mengambil sebuah amanah yang sangat berat. Alasannya tak bisa dianggap sepele. Konon, ia kerap didatangi sosok gaib bernama Eyang Wujud Beji di dalam setiap mimpinya. Awal muasalnya saya ngurus tempat ini tahun 80 saya udah didatengin sama Wujud Beji. Dalam mimpi itu, kapan lu mau main ke rumah gua? Terus seiring waktu tiap hari terus datengin. Akhirnya karena udah capek, kan, saya lapor ke orang tua. Izin sama orang tua, Pak, saya didatengin sama Wujud Beji. Saya suruh main ke rumahnya. Nah, akhirnya saya izin orang tua diizinin, saya main ke Patilasan, ke Pendepokan Mbah Raden Wujud Beji. Sampai di situ, saya dimarahin sama Kong Nakin. Ya, udah lama lo ditungguin di sini baru dateng. Noh, udah ditungguin di dalam katanya. Satiri mendatangi sebuah petilasan atau makom Mbah Wujud Beji yang terletak tak jauh dari Sumur Keramat. Setibanya di sana, ia kaget bukan kepalang. Saat itu almarhum Engkong Nakin, juru kunci makom, justru memarahi Satiri yang baru menyempatkan diri untuk datang.
Lebih aneh lagi, kata Kong Nakin, saat ini sedang ditunggu oleh Mbah Wujud Beji dalam ruang pusaka. Ya Allah ya Robi, tunjukilah mana yang benar, mana yang salah. Kalau emang Wujud Beji, tunjukin beliau. Kalau emang ini setan, saya pulang. Karena apa? Karena pesannya saya suruh main kemari, tapi sampai sini saya dimarahin. Gitu. Maunya apa? Kan gitu. Karena kita berdoa, yakin sama Allah dengan karomanya beliau. Waktu itu saya belum paham nih Wujud Beji. Saya tahu udah lama emang Wujud Beji, tapi saya baru tahu saya dimarahin sama orangnya kagak jelas kan gitu, kagak kelihatan orangnya kan gitu. Akhirnya saya kakek, tolong lu urusin tempat ini, lu jagain, lu rawat ya. Kalau bisa kan gitu. Tapi siapa ini yang ngomong? Tunjukin dulu. Nah, alhamdulillah ditunjuki tapi dengan cahaya aja. Dengan muka yang nggak jelas. Banyak cerita bergulir di areal sumur pertama yang airnya diyakini memiliki khasiat penyembuhan segala macam penyakit, baik penyakit luar atau dalam, dari yang bersifat medis sampai non-medis. Dikisahkan pada suatu ketika, seseorang lelaki mendatangi sumur pertama saat pemulihan tulang bahu yang bergeser pasca kecelakaan. Setelah melakukan mandi dan tawasul, ia pulang ke rumah. Anehnya, sampai rumah, ia merasa ada orang yang memijat bagian tubuhnya yang sakit. Ajaib, karena keesokan harinya ia merasa sembuh secara signifikan. Dan awalnya saya tidak begitu percaya, dan dengan keyakinan saya berkunjung ke tempat itu dan meminta kepada Allah lewat air itu. Alhamdulillah, apa yang saya rasakan sakit di kaki saya, bekas patah, tabrakan, 2 bulan untuk dokter, dan berobat jalan dan harus memang dipakai pen ya. Cuman saya takut, ya alhamdulillah sekarang tidak memakai pen, tidak merasakan digip, saya merasakan seperti normal kembali. Pembubuhan nama maupun nomor sumur konon tak bisa asal tunjuk. Perlu doa dan niat besar agar pengurus sumur Keramat tidak salah langkah di kemudian hari. Pemberian nama tersebut didasarkan pada khasiat masing-masing air sumur. Menurut sejarah setempat, keberadaan sumur 7 Beji tak dapat dipisahkan dari seorang tokoh bernama Eyang Wujud Beji atau Mbah Wujud Beji. Beliau diyakini sebagai penyebar agama Islam yang kini menjelma sebagai legenda terbentuknya kawasan Beji Depok. Diyakini Eyang Wujud Beji adalah seorang tentara Islam dari Cirebon yang sering melintasi Depok untuk melakukan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Banten sekitar abad ke-15. Suatu ketika, Eyang Wujud Beji berdoa kepada Allah, meminta air untuk irigasi sawah warga yang mengalami kekeringan. Dengan karomah yang beliau miliki dan kekuasaan Tuhan, tiba-tiba doa tersebut langsung diijabah dengan munculnya 7 mata air di seputar Beji. Keberadaan misteri sumur 7 Beji rupanya berkaitan juga dengan adanya benda-benda pusaka yang dititipkan sosok gaib ke Satiri. Konon beberapa pusaka yang dititipkan berupa kujang Prabu Siliwangi, golok si pitung, dan pusaka lain hingga berjumlah 5 buah pusaka. Banyaknya cerita magis menjadi tanda sumur 7 Beji memiliki daya supranatural luar biasa yang diwariskan selama berabad-abad. Kekuatan ini tak lekang oleh zaman meskipun dengan segala unsur kemajuannya. Konon hingga kini tak ada sedikit pun ruang bagi orang sombong melenggang di situs sumur 7 Beji. Nah, jadi banyak kejadian-kejadian di luar nalar gitu, yang luar dimasuk akal banyak.
jangankan orang lain. Saya sendiri pun kadang-kadang kalau sendirian malam-malam di sini kadang ada yang ngodain. Ini ngapain? Ini ngapain gitu. Jadi pengen bercanda gitu. Tapi kalau kita sok jago, wah, dulu ada orang ya mau coba-coba di sini ya gitu. Sampai gapura atas nggak bisa masuk. Dijagain. Ada yang jagain. Karena kesurupannya di atas bukan di bawah sini. Kenapa? Niatnya udah nggak bagus. Sebaiknya fenomena sumur 7 beji cukup dijadikan pengetahuan cagar sejarah agar kita lebih bijak dalam bermasyarakat. Tak ada kesembuhan sejati selain dari Tuhan Yang Maha Esa. Terus saksikan On The Spot untuk update informasi misteri, wow, dan kekinian lainnya.